Laura Tia Sinaga, seniman disabilitas tunadaksa asal Pematang Siantar, sudah 11 tahun mengenalkan budaya lewat seni tari Simalungun kepada masyarakat umum. Untuk mengajak anak muda mengenal budaya Nusantara, bahkan seniman ini mendirikan sanggar seni Simalungun Home Dancer atau yang dikenal Sihoda. Hasilnya, puluhan generasi muda dari anak-anak, remaja, hingga dewasa yang belajar di Sihoda terampil menari di atas panggung. Seperti pada acara pentas seni di salah satu tempat publik di mana Laura mengadakan pertunjukan 11 tahun perjalanan Sihoda di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Di sini para peserta menceritakan kisah perjalanan Laura Tias lewat kreasi tari bertajuk Simalungun Menari. Panggung seni Simalungun Menari merupakan potret 11 tahun perjalanan sanggar seni Simalungun Home Dancer atau Sihoda. Melestarikan budaya Simalungun hingga 11 tahun bukan hal yang mudah, terutama di tengah keterbatasan ruang gerak Laura. Di tengah kondisi kakinya yang lumpuh beberapa tahun lalu, tak menyurutkan semangat Laura untuk terus bergelut dalam dunia tari. Ketekunan dan kegigihan Laura pun berbuah manis. Ia membawa sanggar binaannya tampil dalam sejumlah acara, baik tingkat daerah, nasional, hingga internasional. Para muridnya pun kerap mendapat prestasi dari dalam dan luar negeri. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Laura Tia Sinaga selaku penggagas Sihoda. Kita langsung sapa. Selamat siang, Laura. Apa kabar di sana? Selamat siang, Bang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kamu merayakan 11 tahun Sihoda, kemudian membuat festival ya di awal Agustus lalu ya, 2025 ya. Itu gimana? Ceritain dong. Kayaknya meriah banget tadi. Iya. Mungkin lebih tepatnya panggung pertunjukan ya, panggung pertunjukan tari untuk mengisahkan 11 tahun perjalanan dari Sanggar Simalungun Home Dancer. Jadi emang sebenarnya itu kan anniversary dari Sihoda sendiri itu di Januari. Tapi karena ada beberapa alasan dan lain sebagainya, jadi kita tunda acara dan baru bisa dilaksanakan pada bulan kemarin, kalau nggak salah di bulan Mei. Oke, di bulan Mei 2025 digelar ya festival 11 tahun Sihoda. Iya. Ini boleh diceritakan saat festival tersebut, tarian-tarian apa saja yang disuguhkan dan mereka itu siapa saja? Karena sebagian besar sepertinya anak-anak muda semua, Laura. Iya, benar. Jadi kalau untuk seluruh pengisi acara, kita memang ada mengundang pengisi acara dari luar. Jadi ada ibu-ibu Persit dari Kodim Simalungun yang mengisi juga. Tapi untuk seluruhnya itu adalah anak-anak dari Sanggar Simalungun Home Dancer. Kurang lebih jumlah siswa kita ada sekitar 80 orang lebih yang mengisi panggung acara saat itu. Dari anak-anak usia 4,5 tahun sampai kakak-kakaknya yang sudah ada berusia 20 sampai 21 tahun gitu. Nah, itu untuk tariannya sendiri, kita yang utama kita tampilkan adalah tentu aja tarian Simalungun, karena kita berasal dari Siantar dan Simalungun. Tapi kita juga ada menampilkan beberapa pertunjukan tari dari Sumatera Utara dan juga Nusantara Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Lalu bagaimana cara kamu, Laura, untuk mengajak anak-anak muda kita ikutan menari tradisional seperti yang ada di tayangan ini ya? Karena kan untuk anak-anak muda kita biasanya mereka lebih tertarik ya, begitu nyala ketika melihat tari-tarian dari luar negeri seperti K-pop dan juga tarian-tarian luar negeri Eropa ataupun Amerika. Ini bagaimana pendekatan kamu mengajak anak-anak muda, Gen Z, Gen milenial untuk mau ikut serta menarikan tarian Nusantara? Yang pasti dari awal dibentuknya Sanggar Simalungun Home Dancer ini kan memang tujuannya adalah gimana anak muda bisa secinta itu, sejatuh cinta itu dengan budayanya, dan ikut sama-sama melestarikan budayanya. Sebelum mengajak mereka, pasti aku benahi dulu di Sanggar, gimana kita mengelola Sanggar, menunjukkan karya-karya kita di Sanggar yang bisa menarik perhatian dari anak-anak remaja, anak-anak muda sekarang.
Jadi yang pasti dari segi karyanya pun kita kalau bisa tidak ketinggalan. Jadi kita ikuti tetap zamannya, tapi tidak boleh meninggalkan keaslian atau tradisi dari karya itu tadi. Lalu dengan sendirinya kita juga tanamkan ke anak-anak masuk di Sanggar Sihoda bukan untuk mengejar job-job saja, tapi kalian di sini benar-benar ikut serta dalam pelestarian budaya. Bagaimana caranya adik-adik? Ya bisa dengan cara kalian belajar tarian tradisional, bisa dengan cara mengikuti event-event baik itu nasional ataupun internasional. Dan yang terakhir adalah bisa dengan cara menciptakan panggung kita sendiri tanpa menunggu undangan atau panggung dari tempat lain. Jadi sebenarnya event-event seperti ini sudah sering diadakan Sanggar Sihoda dari tahun 2017. Jadi ini bukan event pertama kali yang kami buat. Jadi sudah sering sebelumnya kita membuat panggung sendiri. Jadi itu juga menanamkan ke anak-anak bagaimana sih caranya untuk membuat sebuah panggung yang menampilkan sebuah karya seni yang megah di sana. Jadi anak-anak ini bukan sekedar tampil aja, tapi mereka juga ikut serta dalam prosesnya. Proses mereka untuk tampil di panggung itu mereka jalani, mereka nikmati, dan di situ mereka belajar bukan hanya, dan dari proses belajar ini juga bisa memunculkan rasa cinta terhadap budaya tadi dengan sendirinya. Oke, luar biasa. Jadi diajarkan untuk berproses ya di dalamnya agar mereka, anak-anak muda kita, bisa cinta dengan budayanya sendiri. Nah, selain mengajak anak-anak muda kita mencintai budayanya sendiri, ini Laura juga melestarikan budaya kita tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga mengenalkan ke luar negeri dengan ikut di berbagai kompetisi, tarian, dan juga festival budaya di sana. Ini sudah ke negara mana saja, Laura, mengenalkan budaya Nusantara kita ke mancanegara? Kalau untuk di tingkat internasional, Sihoda sendiri sudah 2 kali mengikuti festival, mungkin di negara yang sama tapi di beda provinsi. Jadi tahun 2021 kita ikut festival di Yalova, Turki. Di tahun 2022 kita ikut festival di kota Inegöl, Turki. Nah, perbedaannya mungkin kalau di tahun 2021 karena itu masih masa-masa COVID, saat itu beberapa negara yang tanding itu sekitar 8 negara saja. Nah, barulah di tahun 2022 kita di situ bertanding melawan 17 negara. Oke, luar biasa. Sampai ke Turki dan bertanding dengan 17 negara. Saat itu bagaimana prosesnya dan bagaimana hasilnya? Apakah negara kita menang dan tarian apa yang disuguhkan pada saat di luar negeri, di Turki, Laura? Saat itu kalau ditanya prosesnya, itu benar-benar jatuh bangun bersama adik-adik karena kita persiapannya juga tidak lama, kita hanya mempersiapkan diri itu sekitar 3 bulan karena kita berangkat ini tidak ada dipungut biaya langsung dari adik-adik ini ya. Jadi kita berangkat adalah dengan usaha. Jadi kita bersama-sama, kita cari dana bersama-sama dari kita ngamen di kafe atau di panggung-panggung pertunjukan, terus kita cari beberapa donatur juga, kita buat proposal, ajak kerjasama beberapa organisasi ataupun beberapa perusahaan. Jadi kita benar-benar mencari semua dana itu sendiri. Jadi Laura bersama adik-adik di Sanggar untuk mencari dana keberangkatan. Jadi kalau ditanya bagaimana proses, tentunya kalau orang-orang akan melihat hasilnya, tapi yang membuat kami merasa bangga bisa di titik hasil itu adalah proses kami selama 3 bulan itu. Dari mulai pagi ke siang kita akan fokus untuk mencari dana, terus lanjut lagi sore sampai malam kita latihan karena di situ ada sekitar 10 karya yang harus kita bawakan, dan itu adalah karya ciptaan baru. Jadi original yang kita buat. Jadi kita harus benar-benar mengolah bagaimana supaya tarian ini itu yang pasti bisa menang, tapi yang terutama kita ingin tampilkan yang terbaik. Kalaupun tidak juara, setidaknya kita membawa nama daerah, membawa nama provinsi, membawa nama negara, tidak malu-maluin di sana. Nah, alhamdulillahnya kita dapat the best perform dan juga the best costume. Jadi kita memperoleh 2 juara saat itu dari 17 negara. Dan di situ sangat merasa luar biasa sekali, apalagi tentu deg-degannya itu terasa melihat lawan-lawan kita yang memang sudah profesional, sudah internasional sanggar-sanggarnya. Tentu aku dan adik-adik saat tampil banyak nervousnya, apalagi di tampil pertama gitu. Karena kami takut mengecewakan, apalagi kami bawa nama negara kan. Jadi
sedikit ada rasa takut untuk tidak dapat menampilkan yang terbaik, tapi alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Kami membawa beberapa tarian khususnya dari Simalungun, dan juga kita ada menyisipkan beberapa tarian dari Sumatera Utara dan tentunya dari Indonesia. Oke, luar biasa mendapat penghargaan Best Perform ya. Oke, saya tahu Laura memiliki keterbatasan di ruang gerak. Dan tentu juga banyak masyarakat di luar sana yang memiliki keterbatasan, mereka patah arang dengan harapan dan masa depannya. Tetapi berbeda dengan Laura, ini sangat luar biasa sekali. Terakhir, Laura, apa pesan kamu terhadap anak-anak muda, terutama mereka yang memiliki keterbatasan, penyandang disabilitas, agar tidak menyerah, dan kalau bisa juga bisa berkontribusi untuk negara kita dan mengharumkan nama Indonesia di kancah mancanegara? Tentang disabilitas ini sebenarnya kadang kita itu sering merasa diri kita tidak mampu karena stigma dari masyarakat. Stigma masyarakat yang membatasi, mereka nggak bisa nih, masih ada yang lebih bisa. Yang kedua juga masih ada yang berprinsip, oh dia menang, dia tampil karena kesedihannya, karena keterbatasannya tadi, orang-orang jadi merasa kasihan. Nah, hal-hal seperti itu, teman-teman, kita nggak bisa membatasi orang-orang untuk berpandangan dan punya pemikiran seperti itu. Jadi bagaimana kita mengatasi itu adalah balik ke diri kita sendiri, kita yakini diri kita cari dan kita gali semua potensi yang ada pada diri kita, tidak perlu menunggu orang mengulurkan tangan, tidak perlu menunggu orang memberikan kesempatan. Jika kesempatan itu tidak ada, kamu buat kesempatan kamu sendiri, tidak perlu mencari cahaya di mana-mana, kamu buat cahayamu, kamu yang bersinar, kamu tunjukkan potensimu, yakinlah ketika kita bisa berguna di tempat itu atau dimanapun, orang-orang tadi akan membutuhkan kita tanpa melihat keterbatasan tadi. Jadi tetap semangat, percaya diri, dan fokus sama diri sendiri. Tutup telinga dengan apapun omongan yang ada di luar sana, dan patahkan stigma tentang orang-orang yang punya keterbatasan seperti kita. Oke, luar biasa sekali. Semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi insight ya, bisa menjadi inspirasi penting untuk pemirsa di rumah agar kita jangan patah arang ketika kita menemukan keterbatasan. Terima kasih Laura telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, salam untuk adik-adik di sana, Laura. Ya, terima kasih. Pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya, tetap di Halo Indonesia.